biar mahal nih. Enggak, ini mau nyanyi Persimpangan Lara dong. Dan akhirnya terlena kita dalam perih rasa persimpangan lara, meski ada rasa tersisa dalam benak jiwa, ku relakan. Udah. Oke, kembali lagi di Coli. Mai dong. curhat obrolan bersama Leo. Beda lah. Ayo dong, gue nyautin. curhat obrolan bersama Leo. namanya memang tidak senonoh, Senonoh. isinya makin tidak jelas. Jelas. Yang penting kita bersua di acara Coli, Coli mania. Mantap. Gak apa. Kita kan emang begitu Iya. konsepnya. Kita kan nggak briefing. Kita nggak briefing. Apa dong? nggak apa-apa. Tapi ngomong di depan lu deh, ada bunga. Ada bunga. Kenapa itu? Karena hari ini pas kita syuting ini tanggal 31 Mei adalah ulang tahun pernikahan saya gitu ama. Widih. 8 tahun membina rumah tangga. Gimana? Nyesel nggak? Tapi kan di sini kan yang paling lama nikahnya paling lama kan lu nih Mas. Udah. Kenapa Coba. yang paling sebentar ya? Oh, enggak. Belum tahu. Belum tahu. Di bawah gua masih ada dia. Iya. Di bawah gua masih ada Gue dia. baru mau 2 tahun belum. Iya. Oke. Siapa tahu tahun depan Masih jalan. Ini acara nggak ada faedahnya. Iya. Enggak, tapi kan kita kan ngomongin persimpangan lara nih pernikahan. Betul, Sementara lu sendiri ya bisa dibilang paling lama nikahnya udah 8 tahun. Kira-kira bukan tips ya, tapi lo boleh sharing tips sedikit gak sih? Bukan tips ya. Tapi lo boleh sharing tips kan? Sharing pengalaman. Sharing pengalaman aja. Kan kata orang-orang 5 tahun nikah itu Iya. paling terberat. Iya. Lu berat nggak waktu 5 tahun kenal sama Dana? Iya, berat enggak. Maksudnya Lo jangan karena ditonton nih. enggak, gue jujur maksudnya. Jujur. Justru titik terendah pernikahan gue jadi 5 tahun pertama. Semoga hanya itu ya gitu ya. Misalnya ketika gue pernah kena tipu orang, duit ke bawah lari. Siapa yang nipu? Adalah nggak usah disebut, kan aja. Iya. Ini kan konteksnya persimpangan. Jadi Oke. kayak di situ memang peran istri itu sangat penting menurut gue. Jadi kayak menguatkan secara mental untuk bangkit lagi. Pokoknya kamu bisa sayang. Pokoknya kamu bisa, ayo kita bisa bareng-bareng together. Berarti secara keseluruhan konflik terbesar lo jatuhnya eksternal dong, iya, bukan maksudnya internal. kalau internal mungkin lebih paham dia atau Enggak. Ya, maksudnya kan Enggak, kita ini serius. mau nyari pengalaman. Itu kan eksternal. Iya. Bener. Kalau emang di internal kan namanya orang merit kan baru kenal. Tadi lu bilang juga bini lu kenal sama lu juga nggak lama-lama banget langsung merit ya kan? Berarti Iya, kan gua aja bareng-bareng Nah. nikah 4 tahun. jebur. Jebur. Berarti ya lu kan pas nikah baru mengenal lo, belum kenal seutuhnya gitu loh. sudah kenal seutuhnya. Udah kenal seutuhnya. Berarti pas merit udah nggak ada penyesuaian lagi. Iya mungkin ada lah pasti kan namanya lo ketika tiap hari ketemu bersama gitu kan. Iya, itu bener. Apalagi udah punya anak. Nah itu justru adjustment gue tuh paling parah tuh ketika punya anak. Kenapa? Karena yang biasanya lo bisa tidur malam dengan nyenyak nih harus nge-schedule jadwal gitu jadinya. Jadwal apa tuh? Jadwal begadang. Oh, iya. Iya, justru itu anak pertama memang pasti kan apa ada yang namanya baby blues syndrome gitu. Oke. Oh ini Dari baby gua. blues. Iya, dari gua dan dari bini gua tuh jadi kayak adaptasi sama itunya. Karena kan jadwal tidur kita berantakan Iya, dua ya. benar-benar. Yes, Ketika apa gua harus begadang, dia tidur. Kalau lu begadangnya enggak? Enggak, emang. Oh, kalau gua begadangnya gua nggak pernah pulang. Jadi Begadangnya di luar. begadangnya di luar. Oh tapi congratulations deh 8 tahun tuh berat ya Itu gitu. 8 tahun gokil sih. Gokil kan. banget sih. Tapi lo merasa kan 5 tahun ini kan kata orang-orang kan 5 tahun pertama nih. Gua kan nggak nyampe 5 tahun. Yes. Nah, tapi setelah 5 tahun itu emang bener plong gitu sampai ke 8 tahun apa gimana? Ya, kan suara burung nih. Itu emang sengaja. Oh, iya, Ya, kayak sengaja. cuk gitu loh. Ntar editor kasih burung-burung lewat ya. Ini dia nanya beneran dia lagi nanya. Iya, bener gua lagi nangis serius nih. Lo ketika lo 5 tahun lo ngerasa ada lo belum 5 tahun. Gini deh, gue buat gini. Seandainya Okin bisa melewati 5 tahun Ya. clear.
Menurut lu? Apa bang gitu? Ada masanya di mana akan ada up and down sih pasti. Tapi nggak seberat si 5 tahun pertama ini. Karena 5 tahun pertama itu lebih ke adaptasi lo secara mental. Kalau menurut gua ya, karena kan lo yang tadinya sudah terbiasa puluhan tahun bebas nongkrong sama teman-teman. Ketika 5 tahun pertama lo mau nongkrong, ada yang nungguin di rumah. Pantesan kalau diajakin nongkrong ya. Itu penyesuaian, enggak tapi benar. Itu penyesuaian. Dan itu datangnya dari diri gua sendiri akhirnya karena gua ngerasa kayak oh ya udah anak-anak gua nungguin di rumah. Kayak lebih pengen ke situnya. Gua pengen pulang kemana. Oke, kita ngomongin Persimpangan Lara kan video klipnya udah keluar. Yoi. Gimana? Lu cukup puas nggak dengan video klipnya? Wah, gue puas sih. Kok lo ketawa? Iya, kan gue puas. Iya, lu puas. Iya. Itu kalau dari persepsi lu cerita tentang apa sih, Kit? Tentang Persimpangan Lara. Yang perpisahan yang pokoknya hubungan itu udah nyampe di titik kita udah nggak bisa bareng-bareng lagi. Akhirnya kita bertemu di sebuah persimpangan dan lahirnya Lara. Ya emang begitu nih. Oke. Soalnya kan ada scene di mana tuh cowoknya nyebrang kan kayak wah gitu. Itu lu alamin gak? Gitu. Apa inspirasi dari lu denger. Iya juga ya. Tapi gue nangkepnya juga gitu sih. Tapi kok kalau gue di video klipnya ya, kok yang kayak ngerasa lebih jebur nggak fair deh. Kok cowoknya doang sih deh. Kayaknya ceweknya hilang gitu aja gitu loh. Itu cewek ngalih kemana? Kan ada callingan dari tempat lain. Berarti itu kita juga mainin ini ya persepsi masing-masing orang ya. Itu jadi, dia. Kita nggak nyeritain nih sebenarnya tentang video klip ini tuh kenapa itu kita nggak nyeritain. Betul. Tapi lo yang nonton video klip itu bisa punya persepsi masing-masing. Oh dia tuh si ceweknya pergi gara-gara si cowoknya kayak gini. Nanti itu persepsi lo masing-masing gitu. Oke. Makanya lu nonton video klip dan lu komen persepsi lu apa? Nah, lo komen Ya kan, pasti katanya yang komennya paling mendekati bakal dapat giveaway motor dari Onadio Leonardo. Oh ini banyak nih langsung Bismillah Onadio langsung gitu kan langsung motor semua nih. Tapi ngomongin Persimpangan Lara, kita punya temen yang menurut gua mungkin nggak kita semua alamin atau bintang tamu kita yang sebelumnya kayak L gitu. Nih kayak untung nggak ada L. Ini untung nggak ada L. Iya, episode ini serius ya. Ini sengaja gitu kan L kan banyak nih sekarang penggemarnya. Ini mohon maaf L tidak kita undang karena dia tidak profesional di sini. Nanti minggu depan dia ada lagi. Jadi yang komen pada nanya L mana? Ada tenang. Bukan porsi dia soalnya hari ini. Kalau ada dia bahaya kan. Takutnya soalnya niat ini emang serius ya. Serius. Ini tuh orangnya juga cukup berpengaruh ya, ya? Cukup. Sangat, bukan cukup. Sangat sih. Berpengaruh. Pertama kali gua ngeband dia manajernya. Bukannya kru dulu. Dia kru. Tapi kalau gue senang, dia kan dari dulu sering nyisirin rambut lo. Dia tuh paling care sama gua sih. Dia sayang. Sayang. Tapi gua tuh nonton dulu di Killing Mindset TV kan yang kumisnya gini ya. Oh dulu tuh malah kadang-kadang lebih terkenal dia daripada artis. Dia punya mirip Johnny Depp katanya. Iya, katanya kok manajernya hits gitu kan. Nah, kalau sekarang mirip Undertaker. Yoi, kita panggil aja langsung ya. Mas Triwardo. Salah. Gue sini lo sini. Weh. Biar nggak tegang. Apa kabar Mas Tri? Hai. Long time no see. Gila ini tuh long time no see banget ya. Iya. Emang lo terakhir kali ketemu kapan? Wah lama banget. Nikahan. Oh, iya. Sering. Oh ini nikahan. Union gue masih synchronize masih ada. Oh ya Synchronize Union nih. Tapi waktu gua keluar dari Killing Me, kok lu nggak keluar ya? Kenapa lo ngajak? Gue nggak dikeluar tapi gue dikeluarin. Tapi ngomongin flashback, waktu gua keluar, lu berapa tahun kemudian keluar? Setahun. Oh, Less than year. Less than year ya? Sayang Mas Onan soalnya. Iya kan kita bromance. Gue nggak sayang, tapi ini pengakuan gue ya. Ini pengakuan gue nggak Yeah. sayang. Tapi gue nggak punya adik laki-laki. Since that gue ngerasa kayak nih bocah kasihan nih kalau misalnya dia nggak ada yang ngarahin gitu. Dia kan kadang-kadang kayak gini. Walaupun tetap tidak terarah ya. Walaupun dia anak tidak terarah. Tapi Anyi nice to meet you, gue lama banget gak ketemu Iyalah. lo. Parah 2 tahun. 2 tahun nih. Ntar lu, kan gua keluar. Lu kan masih dong. Sih. Apa yang terjadi? Nah, ini mau diomong katanya Persimpangan Lara. Iya, tar dulu. Ini Persimpangan Lara. Ini Lara. Dalam sebuah band. Lu yang ngomong Persimpangan Lara tuh Maknanya banyak. baru orang putus. Ini gua mau nanya. Kan gua berpisah sama bandmates gua, sama lu, sama dia. Harusnya sama Mas Remo. Iya makanya akhirnya kan lu berpisah juga dari bandmates lu. Biar bagaimanapun juga itu kan duit kita dulu. Makan dari situ. Iya. Biar bagaimanapun mata pencarian. mata duit. pencarian kita lagi, kita makan dari situ, bisa beli motor dari situ, mobil dari situ, makan nasi goreng bayar sendiri. Enggak,
akhirnya lu waktu berpisah lu Iya lah, bayar sendiri, masa minta-minta kita nasi goreng. PT-PT deh. Itu internal. Lu akhirnya mutusin buat cabut juga dong. Itu kan juga persimpangan lara. Iya, gue dari dulu selalu ngelihat Killing Me itu sebagai mungkin gue bukan sebagai bayi ya, tapi gue ngerasa gue punya utang budi sama Killing Me Inside karena gue tumbuh dan berkembang dari situ. Yes, sama. Semua orang pasti ngerasain itu kan. Nah, gue masih punya beberapa goals yang belum kesampaian waktu itu gitu. Kayak kita sempat ngobrol, lagunya Killing Me gimana bisa buat iklan, gimana Killing Me bisa tour internasional. Yes. Yang gue tuh sebenarnya masih punya eager buat achieve itu semua gitu. Oke. Sampai terakhir tuh gue sempet dapet event yang Busan Rock Festival di Korea ya? Gue bisa bawa Killing Me ke Busan tuh. Yes. Cuman antara keinginan gue sama keadaan si bandnya tuh belum tentu selalu sinkron kan. Oke. Jadi gue ngerasa visi dan tujuan gue kerja buat si bandnya itu udah nggak sejalan lagi nih sama si membernya sendiri gitu. Okay. Membernya tuh maksud gue semuanya ya gitu. Okay. Karena Rudy juga semuanya. Gue dulu emang nggak sepaham sama dia. Semuanya nggak sepaham. Karena dia serem. Kenapa? Lanjut ya. Semuanya karena gini. Ini asumsi gue ya. Iya. Gue orang yang paling banyak di lapangan. Gue ketemu anak-anak band, gue ketemu anak scene, gue ketemu orang panggung lah karena gue kan punya kantor IO juga kan. Gue ngerasa harusnya gue lebih tahu arah musik industri ini kemana gitu. Okay. Tapi kenapa nih orang masih pada ngotot untuk kayak kok gue nggak didengerin ya? Gue rasanya kayak gitu ya. Padahal tujuan gue untuk mempertahankan nafasnya si band ini. Gitu. Emang lu mau mengarahkan kemana pada saat itu? Dulu kemana deh? Hah? Ya gitu. Oh, dulu lu mau mengarahkan Killing Me kemana pada saat itu? Kok anak-anak nggak terima? Bukan nggak terima, mungkin secara gue nggak tahu anak-anak atau yang lain ya. Gue tuh berasumsi Killing Me itu udah besar banget di scene emo. Kalau lo mau survive, udah lu di situ aja, lu nggak usah quote on quote, lu nggak usah serakah untuk ada di mana-mana gitu. Okay. Itu menurut gue ya. Gitu. Okay. Contohnya, misalnya Seringai, dia jadi icon di scene-nya dia. Di scene hardcore. Semua orang jadi respect ke dia. Yes. Dia nggak perlu pasar baru gitu ya. Lu tetap harus konsisten karena pada akhirnya fans lu Street Team yang zaman dulu loyal, begitu tua dia ninggalin lu. Oke. Nah, gimana caranya lu bisa menjaga loyalitas dari audiens lu, bakalan tetap support lu. Sementara lu ya musiknya berubah-berubah, tonnya berubah-berubah. Terus begitu lu cabut pun gua ngerasa udah nggak ada sosok muka di band ini, ngerti nggak? Gede banget lu. Masih gue bilang soalnya muka, bukan musisi. Kalau musisi lo enggak. Lu gimana sih? Gua diseneng juga. Mukanya. Oh iya, mukanya doang. Iya. Jadi lu butuh face-nya gitu. Kan Yes, kalau yes. zaman dulu lu sama Rudai, musikalitas tuh di Killing Me udah pasti Rudai. Enggak juga kata Rudy itu masih kelas dia soal musik sama yang lainnya. Enggak. Maksud gua yang dijual untuk kedepannya. Oke. Terus di situ ditambah ada Putra, ada Sapat, ada Tetsu. Maksud gua masing-masing tuh punya kayak Yes. kelebihannya sendiri-sendiri untuk jadi sesuatu nih gitu. Oke. Cuman masalahnya ya baik lagi karena secara visinya udah nggak sama. Menurut gua tuh udah sulit untuk bisa terus ada di situ sih. Gue setuju sih. Tapi gue setuju banget ya mas statement lu. Mungkin kalau lu nggak masih di situ lu nggak akan bekerja untuk Dipa Barus. Gue juga nggak akan ada di Liom. Gue nggak ketemu si Kampret 1. Jadi gue tadi tuh nyesel banget nih keluar gitu. Gue ngapain sih gitu. Tapi setelah gue pikir kayak ternyata masih banyak peluang yang lain ya, yang bikin kita lebih up aja sih. Ini yang selalu gue percaya buat gue ya. Lo nggak akan dapet rezeki yang baru sebelum lo nutup pintu rezeki yang menurut lo nggak baik, biar lo dapet rezeki yang baru. Tapi gue setuju lagi. Kan setuju kenapa? Emang rezeki yang kemarin nggak baik ya? Bukan. Apaan? Gue ngerti Mas. Gimana mak? Maksudnya gimana? Maksud gue Nih pengalaman gue dulu nggak usah Rudai. Maksud gue begitu gue mengundurkan diri, gue jadi bisa. Ini perbandingannya waktu ya. Gue jadi bisa lebih mengurusin kantor Tebet buat ngerjain klien-klien event gue gitu. Yes. Bahkan gue jadi lebih established, gue lebih survive dan bisa jadi settle gara-gara bisnis gue yang sama sekali di luar dari passion gue lah gitu. Oke. Gue selalu punya passion untuk kayak gue selalu suka banget suasana panggung. Jadi dari zaman gue kecil kakak-kakak gue tuh sering band festival kan. Yes. Jadi gue udah biasa ada di backstage aja. Oke. Jadi gue ngerasa kayak kayaknya perasaan itu tuh emang udah dimanifest dari zaman gue kecil dan gue menikmati suasana itu gitu. Nice. Bahkan gue tuh butuh waktu mungkin dari cabut tuh butuh waktu 2 tahun untuk gue baru balik ke industri musik. Oke. Sebelum gue ke Dipa ya 2017
itu gue cuma ngurusin kantor doang, gua Event to event ya. gitu. Lu tadi kenapa setuju sama dia, Dan? Enggak, karena gue punya kepercayaan yang sama sih. Maksudnya kalau misalnya lo ngejalanin sesuatu yang memang udah nggak bisa dijalanin, ya lo berhenti. Karena akan ada pintu rezeki lain yang akan terbuka lagi. Karena gue Ya. ngerasain sendiri, maksudnya ketika gue memutuskan, oke, I have to stop, gue secara mentally dan yang tadinya gue sebagai songwriter aja ngomongnya, Iya. dia bener start bikin lagu. Gue tuh berapa tahun, lumayan lama mas, dari Stuck ya? dari lo cabut lah, pokoknya itu 15 tuh. 2017 ya? 15 tuh. Oh, dia kan 2015. 15. Pokoknya Onat gue terakhir 14, bisa gue bikin lagu 15. tuh 2015, 2016 gue lupa deh kapan. Sampai akhirnya gue give it up. Ya udah gue nyerah aja deh, gue gak pengen fokus ngeband lagu, gue pengen jalanin bisnis. Maksudnya kan kebetulan ada usaha yang bisa dijalanin nih. Iya. Nah, Gue coba di situ, gue fokus dan ternyata usahanya jalan. Dan out of nowhere gitu, ya kayak sekarang gue bisa masukin barang ke supermarket gede, yang bisa ada dengan sendirinya. Tiba-tiba dia ngajakin lagi. Yang gue udah nothing tulus, dia ngajakin ngeband lagi. tapi akhirnya lu bisa bikin lagu lagi kan? Akhirnya itu gue ngerasa akhirnya setelah Berarti- gue ngerasanya ya mungkin karena dia yang dulu terlalu banyak konflik-konflik yang lain-lain gitu, jadinya gue ngerasa lebih free aja. Ketika gue free, gue bisa bikin apa aja yang gue mau. Berarti gua mau Okin ngasih lu freedom of music gitu kan? Nah, soalnya dia waktu itu pernah cerita kan, gue udah berapa tahun ya waktu itu bilang ya, gue stuck nih gak bisa bikin lagu kan. Ya, itu fakta. Tapi pas waktu itu, Itu lo fakta ya? Fakta. bikin ego itu lo cuma bentar langsung dapet Iya, ya. jadi gue tuh tipikalnya gitu. Kalau misalnya bikin lagu, orang kan pasti mikir, wah sebenarnya ini bisa nih bikin lagu. Masa nggak bisa sih bikin lagu yang kayak Iya. gitu? Gue nggak bisa kayak gitu. Gue tuh harus ngerasain sendiri. Misalnya kayak apa ya? Oh ini gue bisa nih bikin lagu. Bener jadi 5 menit. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa, mau 1 tahun, Mau 2 tahun, dipaksain juga. 3 tahun Setuju, juga iya. nggak bisa. Setuju. Kayak persimpangan Lara ini sebentar banget gue bikin. Iya. 1 malam doang. Karena memang moodnya tiba-tiba dapet gitu. Nice. Ngomongin itu, ini agak heavy ya. Ini agak masuk ke personal lu sih. Iya. Gua Itu mer- alasan gue kalau nggak ada personal gue nggak diundang. Iya benar. Gua itu merit, maksud gue temenan sama lu hampir ada kali 15 tahun ya. Iya. And then gua 16 merit. tahun kali. Gue merit, lu datang dengan Calon gue. calon bini lu pada saat itu. Minggu depannya lu merit, and then next year gue denger bini lu udah jadi almarhumah. Iya. Oh, beda seminggu ya kayaknya. Seminggu. Beda doang. seminggu makanya. seminggu. Gue kaget banget. Dia hari Minggu 31, gue tanggal 7-nya minggu depan. Di Dan- Al-Azhar kan? Iya. Enggak di Al-Azhar, di Albina Senayan. Oh iya, di Senayan itu kan. Dan itu tuh gue tau banget lo tuh susah banget deket sama cewek. Maksudnya Iya. lu tuh gue nggak tahu ya, antara lu picky atau lu emang orang yang unik dalam tanda kutip. Akhirnya lu dapet jodoh, gue tuh seneng banget. Makanya begitu gue dengar kabar bini lu sorry banget meninggal, gue kayak fuck. Karena kalau gue bukan picky, tapi gue punya experience yang bikin gue skeptis sama cinta-cintaan gitu. Jadi gue umur SMA kelas 1 itu gue ditinggal nyokap gitu pergi kan. Jadi gue termasuk orang yang tumbuh kembang tanpa ibu mungkin sekitar sampai 10 tahun. Lo kalau main ke rumah gue nggak ada nyokap gue lah, selalu cuma bokap gue doang kan. Ya, saya. Jadi gue tuh ngerasa ini yang gue jadi pragmatis sama cinta, karena gue ngerasa orang yang harusnya paling cinta sama gue, nyokap, aja bisa pergi. Lo bayangin cuman orang lain yang tiba-tiba datang ke hidup lo, dia bilang cinta, segampang apa dia bisa cabut lagi. Itu Oke. bikin gue kayak, udah lah gue kayak kerja aja, gue nggak pernah Dulu, kepikiran nih, Din. gue nggak pernah kepikiran, gue pikir kayak gue kerja buat keluarga gitu misalnya, buat keluarga bisa tetap hidup gitu, terus gue kerja, bahkan gue kerja nggak pernah mikirin diri gue sendiri gitu. Yes. Gue mau kerja di Killing Me, kerja di event, gue kayak ya udah gue kerja nih karena gue punya manfaat di sini, nanti manfaat gue buat orang banyak yang kerja. Berarti lu sebelum nikah sama Zili. lu udah lama nggak pacaran? Lama. Gue nggak pacaran, gue nggak pernah Sama. pacaran. Dia lama banget dari zaman kita Jangan Killing Me banget, berjaya. Gak apa, gue Lama, gak pernah dibilang, bahkan kayak pernah saya bilang lu gay ya gitu, gue gak pernah ngeliat tuh sama perempuan. Oke, gue kalau cuma ngobrol doang kenal sama perempuan iya, tapi kalau misalnya kayak yang gue deep sampai jatuh cinta, gue pasti udah punya apa ya, gue punya rem gue sendiri nih. Oh ini udah kejauhan nih, kayaknya gue udah harus break nih, gue harus jauh. Tapi lu waktu itu nyadar ya kalau kita gosipin lu gay. Enggak. Lah tadi lu bilang, itu- kalau orang sama Sam suka ngomongin gue gay. Itu karena ngomong langsung ke gue. Orang gue jadi bercandaan gue, lo kok gak punya pacar? Iya, kayaknya gue suka laki deh. Jadi biar menyelesaikan Sebenarnya sih gara-gara di Malaysia. Iya, bisa lu tuh suka nyatokin rambut gua dulu. Lu tuh emang baju tampil kayak gue. Enggak, oke. Anyway, akhirnya lu nemuin cinta Iya. sejati lu.
shock nggak dipanggil Tuhan Enggak, secepat tapi itu? sebelum itu yang bikin lo mantep akhirnya buat nikah apa tuh? Oh iya, sorry. Gue jalan Tuhan sih. Semuanya itu udah kayak direncanain, semua itu udah mulai kayak direncanain dari jauh-jauh hari sama Allah lah gitu. Yes. Gue percaya sama Allah, friend. Jadi lucu banget nih, gue sama dia bedanya 10 tahun. Waktu gue kenal dia, gue 31, dia 21, dia masih fresh graduate. Lucunya nih Nat, tahun 2012 kita pernah main di sekolahnya, Itu tadi diceritain. SMA 35 di Ben Hill, ingat nggak lu? Oke. Acara Mustang waktu itu. Itu gue lagi mabok nggak? Sorry. Enggak, lo mabok yang main di Tangerang. Oh iya. Yang Dia kan gue tinggal di mobil. Yang di Sunter. Yang Enggak, juga. di Tangerang. Ini gue mabok mulu apa gimana? Nih, banget. Oh enggak, ini gue tunggu. Cerita gue lagi sadar apa mabuk nih waktu itu? Cerita gue tunggu dulu. Gue harus banget gue ceritain. Jadi ada manggung Sabtu Minggu. Manggung Sabtu aman. Habis itu gue kayak, gue main dulu ya. Ada sama temennya dia tuh main satu lagi. Main des, tiba-tiba kemana ke kota nyet. terus yang nyanyi gua. Dulu pagi-pagi kencengan, pagi-pagi di telepon, lo nggak kencengan ya, mata lo bengkak mata ikan. Oh yang itu iya. Dia kan nggak bisa kena paracetamol kan. Iya. Gue nggak tahu dia nyikat apaan. Udah di situ udah gini matanya gede, suaranya manggung jam 4. Yang lo ceritain lo yang nyanyi itu ya? Iya, udah kan nyanyi jam 4. Di mobil enggak mau turun. Nggak mau turun. Mereka cuma hitam doang. Mata hitam. Masih getar. Geremet. Abis dari kota, Bray. Oke, kita lanjut ke cerita lu. Ya jadi itu 2012 ya. Dan dia waktu itu gue nggak tahu kalau ternyata gue sama dia tuh pernah papasan lah gitu. Berpapasan. Papasannya kayak sesederhana, kok nggak mau nonton gitu? Ngapain nonton Killing Me jelek gitu? Dia cabut. Kata dia. Sumpah iya. Maksudnya gue yang jelek. Satu band lah. Oh, satu band. Oke. Udah kan itu 2012 lo bayangin. Nah, ini hal yang gue percaya ya. Gue nggak tahu orang percaya sama ke coincidence atau enggak, tapi buat gue ini coincidence yang beneran nyata. 2017 si Puput kan nikah di Aceh. Ya. Dia ngundang gue buat datang, gue kayak anjir ke Aceh lagi gitu. Gue siap nggak ya gitu dengan semua stigma tentang Aceh gitu kan kayak. Tapi udahlah gue bodo amat gitu. Gue yang kayak bener-bener berangkat sendiri gitu di Aceh. Gue kan orangnya wisata masjid. Jadi kalau setiap ke kota-kota gue selalu nyari masjid kan. Yes. Gue jatuh cinta di situ. Oke. Gue jatuh cinta di Aceh, di Sabang. Terus pas gue mau pulang, gue manifest buat doa kayak kalaupun gue nanti dikasih jodoh, gue mau jodoh gue orang Aceh. Oke. Spontan aja. Di pesawat pas gue pulang. Spontan aja ngomong kayak gitu. Spontan aja. Terus udah 3 hari kemudian temen gue tuh mau ada project gede gitu kan. Dia minta tolong gue jadi project manager. Nah 3 hari kemudian pas gue datang, kebetulan si Zili itu kayaknya baru hari pertama interview kerja gitu Di Aceh. di Jakarta. Oh di Jakarta. Jadi si istrinya temen gue yang punya kantor lagi ngobrol sama Zili, nanya gitu, kamu aslinya mana gitu, kok kamu nggak kayak orang Jawa gitu, kok aku nenek aku di Medan kak gitu, tapi aku aslinya Aceh. Langsung nengok tuh mas. Gue nengok kayak oh Aceh gitu, udah. Terus ini ceritanya gue nggak tahu ya. Nah dia cerita bagian ini pas sudah nikah. Dia bilang gini, mas ingat nggak waktu pertama kali ketemu di kantor mati lampu, terus kamu lagi sholat maghrib lagi jadi imam. Aku dari lantai bawah naik lantai 3 cuma buat mastiin ini siapa sih yang jadi imam, si Gondrong apa bukan. Si Gondrong tuh lu kan? Si Gondrong gua. Yes. Gitu. Udah habis itu seminggu kemudian gue lupa gitu kan udah mulai intens ke kantor karena dia tuh kayak agak ngerasa risih setiap meeting sama klien gitu karena banyak yang godain. Nah di situ tuh kayak karena dia ngerasa risih, mungkin jalan singkatnya dia gue nyari siapa ya buat gue aman. Ada gue sama satu lagi teman gue ya, ada gue sama teman gue, tapi teman gue udah nikah kan. Akhirnya dia nyamperin gue bilang, mas kamu mau nggak jadi pacar aku sampai tanggal 30? Ini kayak film ya. Sumpah. Ini makanya nih gue bilang ini kayaknya emang udah dijalanin sama Allah untuk gue ngerasain ini sih. Yes. Dia sampai ngomong kayak gitu. Begitu dia bilang, gue kan nggak tahu kan kayak ya gue nggak ada perasaan apapun, gue nggak ada feeling apapun. Ya udah nggak apa-apa gitu. Karena event itu akhirnya tanggal 30 Juli gitu. Habis itu aman lah dia, setiap dia kerja gitu udah gak ada berani godain gara-gara ada si Gondrong kan. Karena dia udah bilang kayak, iya aku pacaran sama si Mastri gitu. Lo belum suka di situ? Gua suka dong. Enggak. Dikit Gua nggak segampang itu, maksud gue masih kayak biasa aja yang WhatsApp seadanya aja karena gue ngeliatnya cuma kerjaan doang. Tapi posisinya juga kan dia kan susah suka sama orang. Oh iya. Gue kayak
belum kena pikiran. Gue tuh butuh, tapi begitu selesai tanggal 30 kok masih tetap intens gitu. Masih tetap 2017 ya, masih terus intens. Terus gue ngobrol dari situ, gue kayak ya udah gue beraniin untuk ngobrol sama si keluarganya. Awalnya tuh gue ditentang banget gitu. Kenapa? Karena dia baru fresh graduate, tiba-tiba minta nikah. Orang rumahnya kan masih ngerasa kayak lu harus ngapain dulu lah, harus berprestasi dulu lah gitu. Masalahnya Zilinya tuh nggak pernah cerita kalau yang dia mau tuh dunia pendidikan, ngerti nggak lo? Oke. Orang tuh kalau ngerasa dunia pendidikan tuh kayak yang nggak menjanjikan buat masa depan lah, kayak gitu. Cuman kalau gue melihatnya tuh kayak enggak lah, ini kayak pasti ada jalannya, pasti ada rezekinya gitu. Selama mau ngelakuinnya tulus. Nah akhirnya dia ngobrol berdua, ceritain apa yang dia mau. Nah bokapnya ngasih restu. Habis setelah bokapnya ngasih restu, baru dia minta restu keluarga besarnya dia. Lo ngerasa Tuhan Allah memanggil dia terlalu cepat nggak sih? Kalau buat gue iya, karena gini, gue nikahin dia dengan niat lo gue sekolahin biar lo nanti bisa jadi guru, bisa jadi dosen ngajar. Yes. Dan gue nikah 1,5 tahun, dia udah nyampe di sisi itu ngerti. Jadi begitu gue nikah tanggal 7, 2 minggu kemudiannya dia tuh langsung ngambil SIMAK UI. Karena dia mau langsung dilanjut ke UI. Nah gue nggak tahu ya, kalau orang tua bilang lo baru nikah tiba-tiba mau ninggal suaminya pasti nggak bakal dapet lah. Tapi akhirnya si SIMAK UI-nya di drop. Terus dia mikir gue ngapain ya gitu. Terus gue bilang kalau kamu butuh kesibukan, kamu ambilin aja, ngambil course di British Council. Jadi biar ada kesibukan selama 2 tahun. At least kalau kamu punya license dari British Council, nanti kamu bisa ngajar bahasa Inggris buat orang-orang. Maksudnya gue mencoba mengencourage dia buat ada kesibukan kan. Tapi tetap di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan itu jalan setahun lah gitu. Setahun dia berhasil. Nah begitu dia awal tahun kemarin, begitu dia selesai ambil course, tiba-tiba dosen pembimbingnya di zaman dulu diangkat jadi kepala humasnya UI. Orang yang pertama ditelepon tuh dia. Telepon untuk kayak, Zil kamu mau bantuin Mbak Amel nggak untuk ya ngerunning si humas UI yang udah sekian tahun nggak ada kepalanya nih gitu. Mbak Amel udah diambil gitu. Udah habis itu 2 bulan kemudian dia ditawarin jadi asdos di UI juga, di kampusnya dia. Nah gue ngerasa kenapa setelah, bukan buat gue ya, kenapa setelah dia merasakan semua yang dia mau, dia pergi begitu cepat, ngerti nggak? Dia punya cita-cita untuk ngajar di UI, pengen jadi dosen gitu. Ya udah begitu dia ada di situ, ternyata dia dipanggil lebih cepat. Gue ngerasa. Tapi udah sempat kesampaian mas? Udah sampai, dia tahun kemarin udah ngajar gitu. Ngajar. Sampai sekarang dia ngajar, harusnya dia ngajar mata kuliahnya manajemen krisis. Ada kalanya gue ngerasa kayak, apa karena gue kecepatan untuk nganterin dia mencapai mimpinya, ngerti nggak lo? Iya. Atau mungkin secara bawah sadar tuh memang dia itu hidup untuk mencapai mimpinya dia. Begitu mimpinya dia udah selesai, hidupnya selesai. 5 Januari 2021 dia meninggal. Itu dia sakit GERD dari tanggal 30 November lah. Dia mulai buat orang yang nggak ngerti GERD itu apa sih? Gastroesophagus reflux disease. Itu apa sih? Itu bahasa umumnya sakit lambung lah gitu. Sakit lambung. Sakit ya, katup lambungnya itu nggak bisa kontrolnya dia. Jadi ngaruhnya ke saluran nafas sama nafsu makan. Nah, sampai akhirnya tanggal 4 Januari hari ulang tahun gue. Iya. Tanggal 4 Januari dia kejang pertama. Kejang kayak sesak napas gitu. Kejang lah pokoknya gitu. Jam 12 siang. Langsung gue bawa. Nah, gue tuh udah akhirnya dia mau gue bawa ke rumah sakit karena ada satu teman gue nyaranin di Siloam tuh ada Siloam Semanggi tuh ada satu dokter internis yang emang hebat banget deh gitu, namanya Pak Paulus. Nah gue tuh tanggal 11 udah ada jadwal sama Pak Paulus. Hari Jumatnya? Enggak, Senin depannya udah ada. Gue udah ada jadwal emang untuk dia buat cek gitu. Kejadiannya tanggal 4. Jadi ya pas datang gue bilang nih sama Pak Paulus segala macem, jelasin keadaannya. Ya ternyata dia cuman ternyata dia cuma ngerasain sakit 24 jam. Ya setelah 24 jam di rumah sakit ternyata dia nggak bisa bertahan lagi. Gue berasumsi ini takdir ya. Kalau takdir memang dia bisa bertahan,
sampai rumah sakit, dia pasti bakal bisa lanjut. Tapi kalau ternyata dalam 24 jam dia udah harus pulang, ya gua apa ya? Itu jalan paling baik buat dia lah gitu. Oke. Itu berarti jadi salah satu titik terendah selama hidup lo dong ya. Begitu lo tahu dia nggak bisa survive, nggak bisa. Gue justru waktu dia sakit sampai dia meninggal, gue nggak nangis sama sekali. Karena gue yakin enggak lah, gue masih ngerasa kayak enggak lah gitu. Enggak meninggal nih gitu. Gue itu baru nangis begitu gue masukin ke liang lahat, gue nempelin mukanya dia ke tanah, ya. Kan gue harus sajan kan. Iya. Gue baru getarnya di situ. Begitu gue ngeliat mukanya dia nempel sama tanah, kayak gue nggak punya kesempatan lagi bakalan ngeliat dia lagi nih. Yes. Gue jadi pene. Enggak, kalau gue nangis itu. Karena emang begitu gue azan tuh semua orang yang dengar gue azan waktu gue ngajarin dia, semua orang bilang lo getar, tapi untungnya lo bisa bertahan nggak nangis waktu lo azan. Di situ gue masih kayak berusaha kuat gitu. Pas nyampe rumah gue mental breakdown. Yes, ngerti banget gue. Gue mental breakdown, gue kayak kenapa gue? Gitu. Kenapa lu ya? Gitu. H+2. Ini spiritual buat gue. Yes. Super spiritual. Jadi pas H+2, gue tuh kayak habis sholat isya, gue tuh kayak marah. Gue marah sama Allah gitu. Kenapa sih gue yang udah seluruh sini hidupnya, gue nggak pernah aneh-aneh, dikasih ujian segininya gitu. Terus waktu itu ada temen gue nemenin di kamar berdua gitu. Terus gue bilang gini, gue bercanda doang sih. Gue nggak tahu bercanda, gue nggak tahu serius atau gue lagi marah. Kalau caranya kayak gini, mendingan gue jadi brengsek aja lah. Gue diemin cewek-cewek, gue mau nginep, mau mabuk ke mana-mana deh gitu. Yang terjadi adalah semua lukisan nikah gue jatuh semua dari tembok, dari brak gitu. Pas lo ngomong gitu. Abis gue ngomong kayak gitu, nyokap gue naik ke atas. Nyokap gue naik ke atas cuman iya, nih gue kalau lo bilang ini bakal serius, gue akan terus-terusan cerita pengalaman spiritual karena banyak banget. Nyokap gue naik ke atas, nyokap gue cuman bilang lagi nongkrong ya, lagi bercanda apa sih. Jadi nyokap gue tuh yang bisa ngerasain sama sini. Jadi dari kebiasaan gue yang daily activity gue emang ngurusin dia, ngerawat dia segala macem. Gue setiap hari tuh kayak bengong gitu. Lo bayangin dari dia meninggal, seminggu pertama gue cuma minum kopi doang. Gue nggak bisa makan sama sekali. Tapi minum kopi? Iya. Lama gimana? Itu dia makanya seminggu pertama. Terus Nggak makan sama sekali. Samsek. Gue 32 hari nggak bisa makan. 32 hari tanpa makan. Cuma air putih. Iya. Puasa muti. Itu semenjak Jadi semenjak dia meninggal. Jadi dari Zili meninggal 7 hari itu gue cuma minum kopi doang tiap pagi gue mau ke makam. Oke. Terus setelah itu gue kayak setelah 7 harian gue ngerasa kayak wah kalau gue terusin gue cuma masalah waktu sampai gue lewat nih. Oke. Secara kalau gue ngomong gue mau mati aja, gue mau nyusul sama Zili. Tapi secara sadar gue kayak hal-hal yang justru bikin gue membahayakan buat gue justru malah gue jauhin. Gue kayak akhirnya gue berhenti ngopi, gue cuma minum air putih doang. Semua orang concern untuk datang nemenin gue tuh kayak maksain gue untuk makan. Sorry gue potongin. Emang nggak bisa makan, apa sih Kis yang kenapa? Gue makan muntah. Gue makan Separah juga dia kan ada GERD. Gue ada GERD. Sama persis. Oke. Sampai akhirnya lu bisa berdamai sama kayak sebelumnya gue juga sempat ngeliat foto lu sampai lu tidur di kuburan. Gue nggak tidur. Jadi ada dua dalil yang gue percaya. Dalil pertama, ini buat yang Islam ya. Yang pertama itu setiap lo berkunjung ke makam, ahli kubur itu tahu dari mulai lo menyapa sampai lo pamit. Oke. Jadi ahli kubur tuh tahu kalau lo datang. Yang kedua, setiap lo bacain surat Yasin untuk ahli kubur, 1 hari itu sisa kuburnya dihilangin. Oke. Bukan dihilangin, dikurangin sisa kuburnya. Oke. Buat gue, karena gue udah nggak bisa mencintai dia sebagai manusia, gue mencintai ruhnya dia. Caranya gimana? Gue datang, gue nyapa dia, gue mencintai doain, rohnya, sorry. Mencintai dia ya. Oke. Gue datang, gue doain dia, gue bacain Yasin. Dia nggak disiksa kubur. Itu bentuk gue untuk tetap cinta sama dia. Oke. Itu lo lakuin tiap hari. Tiap hari. Jadi gue setiap hari sejak dia meninggal, gue nggak bisa makan tadi. Terus lu nggak bisa makan nih. Nggak bisa makan, pasti muntah 30 hari. 30. Jadi gue air putih doang. Air putih doang. Jadi berat gue dari 95, gue turun ke 70 kilo. Oke. 25 kilo. Iya, sebulan. Iyalah kan. Sampai terus tapi kalau lu nginep di kuburan itu benar? Enggak. Gue nggak pernah nginep.
Terus habis itu gue nggak bisa tidur malam. Gue gelisah banget nih. Iya. Jadi gue Anxiety, selalu gelisah yes. gitu. Satu-satunya cara gue untuk tenang yang gue nggak nangis kejer. Oke. Kalau gue lagi berdoa di makam. Oke. Lu langsung tenang ya? Gue tenang. Oke. Itu hal yang bikin gue tenang karena gue cuma dipisahin sama gundukan tanahnya. Yes. Gue bisa ngerasa gue sedekat itu ya. Oke. Nah itu yang jadi bikin gue selalu, karena gue nggak bisa tidur, mungkin gue tidur sekitar jam 8 jam 9 pagi. Oke. Terus zuhur jam 12 tuh gue udah bangun. Oke. Bangun tuh gue langsung ke makam. Oke. Bangun tuh gue langsung ke makam. Ya habis beres zuhur gue ke makam. Awal-awal tuh gue kayak di makamnya tanah kusir kan. Yes. Gue udah di masjid, di tanah kusir udah masjid itu kan. Udah gue di masjid aja tuh. Oke. Sampai malam. Oke. Nanti gue yasinan lagi. Nah, Oke. belakangan ini tuh gue nemuin ritme yang baru kalau gue tuh selalu ke makam setiap gue baru bangun sama sebelum gue tidur. Jadi gue tengah malam gitu kayak jam 12, jam 1 gitu. Oke. Ini lakuin sampai hari ini mas? Sampai hari ini. Sampai hari Tiap ini. hari. Oke. Terus bagaimana caranya lo berdamai dengan ini semua? Akhirnya gimana? Lu masih bisa berdamai kah? Gue berdamai dengan siapa pertanyaannya? Berdamai dengan diri lu sendiri dong. Cara gue berdamai dengan diri sendiri saat gue meyakini kalau semua ini rencananya Allah. Oke, itu cara lu berdamai. Iya, Mungkin karena- ini jalan Allah, ini emang ditakdirkan. Lu sudah nyampe ke mimpinya dia, apa? Lu udah Nganterin dia ke mimpi. nganterin ke Karena mimpi dan janjian ini emang udah rencana Allah menurut lo. gini, jadi dari hari dia pertama meninggal gue itu ikhlas. Karena Oke. gini, ada satu kutipan yang gue suka banget dari Suhoki. Suhoki itu bilang tahapan orang beruntung itu ada 3. Yes. Orang paling beruntung itu yang nggak pernah lahir. Orang beruntung itu yang meninggal muda. Orang paling kurang beruntung itu yang meninggalnya tua. Oke. Jadi gue selalu berasumsi jadi beruntung aja gitu. Oke. Gue ngebayangin dia meninggal di usianya yang 25 tahun. Dia meninggal di usianya yang 25 tahun. Dosa yang harus dia lakuin dan dia tanggung tuh ya jadinya nggak seberapa, nggak Oke. sebanyak itu. Gue setuju banget sih. Gue masih punya keinginan untuk ngedoain istri gue biar nggak Yes. disiksa kubur. Itu yang bikin gue terus datang. Gue ke makam tuh bukan kayak yang gue datang gue nangis sampai pagi, gue nggak pernah. Yes. Secara spiritual portal supranatural itu dibuka jam 2 sampai jam 3 malam. Oke. Gue meyakini itu gitu. Jadi gue ngerasa kalau gue datang kira-kira deket sama jam portal, mungkin gue bisa bersinggungan sama dia. Jadi setiap jam 2 pagi dan jam 3 pagi gue selalu 12, 1 atau 2. Dan Selalu, selalu sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gue bahkan hujan badai, gue pakai payung. Gak ada yang bisa ngentiin gue untuk datang ke makam. setiap jam itu ya, karena lo Setiap ngerasa jam itu cara Karena- lo berhubungan secara spiritual. Tengah malam itu cara gue untuk tenang. Hmm. Jadi gini, selama proses kehilangan gue udah mencoba beberapa hal ya. Gue mulai dari kayak yang gue harus 100% kembali ke fikih. Yes. Semua teori sama semua syariat dan thariqat gue lakuin gitu. Yes. Begitu gue lakuin, gue tetap merasa ada yang kurang. Gue ngerasa gue ngajinya nggak kelar-kelar, gue sholat terus tiap malam. Setuju. Tapi gue tetap merasa ada yang kurang. Kenapa gue masih ngerasain kurang ya gitu. Yes. Terus gue mempelajari banyak hal tentang dunia ruh lah. Yes. Tapi ternyata selain kebutuhan gue secara ibadah yang umumnya, gue juga butuh untuk berkomunikasi dengan ruhnya dia. Makanya gue membuka diri untuk hal yang sifatnya mistik gitu. Oke. Nah kalau mistik yang gue pelajari belakangan, mungkin kebetulan kalau di Islam itu ada tasawuf kan. Jadi, gue mulai mendekatkan diri untuk gimana caranya gue bisa dekat sama ruh. Gue mulai mempelajari gimana gue bukan mau berkomunikasi sama ruhnya, Oke. tapi gimana caranya gue menerima keadaan ini dan gue lebih dekat sama Allah. Jadi kayak istilahnya gue mau cheatingnya gini nih. Oke, gue kehilangan Zili, dia nggak akan bangkit lagi kecuali dia Nabi Isa nih, baru dia bisa bangkit lagi. Yes. Ya kan kayak gitu kan. Nah, cara gue cheatingnya adalah Zili itu kan yang punya Allah, ya gue deketin aja Allahnya nih. Oke. Nanti kalau gue udah deket sama Allah, gue tinggal mau minta apapun pasti dikasih. Nah, itu yang bikin gue sebenarnya jadi bisa bertahan sampai sekarang. Kalau secara mental ya. Tapi kalau ngomongin secara fisik gue sebagai manusia, gue depresi. Gue depresinya parah. Rambut gue patahnya habis. Lo kalau masuk ke kamar gue itu udah isinya rambut semua kayak orang cancer. Apalagi lo nggak tidur mas. Iya. Lu nggak tidur, Terus- lu nggak makan. Terus Lu nggak tidur, lu nggak makan, dan mungkin lu nggak pakai sampo Pentin. Ini biar nggak tegang Masuk, banget ini. masuk, Nggak? masuk. Ya, masuk. Kin, kalau lu ini gue serius. Waktu lu ngalamin kejadian itu,
kan cerita cara dia berdamai. Lo kan pasti juga punya cara, gue tau lo fucked up juga. Mungkin yang lo tunjukin kan case-nya beda mungkin ya kan. Iya. Kalau lu pada saat itu bagaimana cara lu berdamai dengan diri lu sendiri gitu? Kan lu pasti nggak terima dong. Mabok. Ya gue kan emang punya ya sisi spiritual juga gitu. Iya dong, kan? iya Ya, dong. ya maksud gue ya cara gue nenangin diri ya gimana ya? Gue tiap hari tuh sholat gue ngerasa itu bagian gue berterima kasih sama Allah aja gitu. Walaupun misalnya kasarnya gue masih banyak ngelakuin dosa gitu. Tapi ini bagian gue bersyukur loh. Allah tuh udah ngasih apa nih ke gue gitu kan. Dia udah kasih rezeki, udah kasih gue hidup, udah kasih gue ketenangan segala macam. Ini sholatnya bagian gue berterima kasih aja sama Allah gitu. Jadi kayak bukan gue yang pengen nuntut ini, bukan gue yang nuntut itu, tapi ya maupun gimana pun keadaan gue tetap harus sholat. Intinya sih kayak gitu sih kalau gue. Tapi ini berat banget. Tapi mas gue pengen nanya nih. Nah, ini pertanyaan gue sih sebenarnya ke semua ke orang-orang yang, tapi gue nggak pernah berani nanya ya. Lo ada keinginan buat nikah lagi nggak sih mas? Tapi karena gini, pasti gini, gue tuh berpikiran kayak ketika pasangan gue meninggal, orang yang terakhir kali dia cintain tuh gue. Bukan jangan digoreng kayak hidup aja lo sakitin, nggak kayak gitu ya. Maksudnya ini kan yang terakhir kali dia cintain tuh gue. Tapi kenapa ada orang yang abis itu masih bisa nikah lagi tuh? Menurut gue masih bertanya-tanya apakah bisa ya kalau gue mengalami seperti itu. Kalau menurut pandangan lo gimana sih mas? Ini pandangan gue karena gue belajar. Jadi begitu Zili meninggal tuh gue tuh segitu dalamnya mempelajari tentang kematian, tentang roh dan segala macam. Jadi ada satu dalil yang bilang perempuan yang meninggal nanti di surga akan dipertemukan dengan suaminya. Yang terakhir. Beda dengan laki-laki. Laki-laki jika nanti dia meninggal, dia akan dipertemukan dengan istrinya yang paling solehah. Karena laki-laki bisa nikah sampai 4 kali kan, orang gitu. Jadi di surga nanti dia akan dipertemukan dengan istrinya yang paling solehah untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, dia itu akan nikah, dia akan dipertemukan lagi dengan suaminya paling terakhir. Kalau nanya pertanyaan gue sampai detik ini, kalau nanya gue bakal nikah lagi, gue nggak mungkin akan nikah lagi, karena gue suami terakhirnya dia. Kalau gue nikah lagi, dia udah pasti nggak akan ketemu siapapun di surganya nanti. Berarti maksud lu nggak akan mau menikah lagi? Kalau nanya gue sekarang, gue sih nggak akan nikah lagi. Gue kehilangan nafsu dunianya. Nggak cuma nafsu makan, nafsu seksual, nafsu gue mau terus hidup aja, gue nggak ada. Ngerti loh? Kayak kalau orang Jawa bilangnya gue itu subung. Gue menuju subung. Subung itu artinya hampa. Karena gue mempelajari semesta dengan gimana Allah menciptakan semuanya itu dimulai dari hampa. Kenapa gue mau hampa? Jadi gue nggak mikirin lagi nafsu dunia. Gue lagi nggak mikirin nafsu dunia dan segala macam. Karena menurut gue udah ngerasain semuanya gitu. Sama halnya kayak kita selalu bilang gitu loh, kalau sama cewek gitu, kalau tidur bareng cewek surga dunia tuh gitu. Lo mabok-mabokan tuh surga dunia tuh. Lo kayak makan babi itu surga dunia tuh. Itu semua bisa dapetin kalau lo beribadah ntar masuk surga. Nah buat gua udah sampai di surga itu. Gue punya istri yang semua orang ditawarin untuk dapet istri kayak bidadari. Gue punya istri cantik banget, hatinya baik banget. Gue udah ngerasain punya bidadari. Gue mau makan apapun, alhamdulillah sekarang gue kalau mau makan bisa. Tapi gue nggak jadi greedy gitu, kecuali makan babi. Gue berasumsi buat gue pribadi ya, semua surga itu gue udah menikmati semua surganya. Nerakanya apa sih yang gue rasain di dunia ini? Neraka gue itu kehilangan gue, depresi gue dikasih surga, begitu gue kehilangan itu nerakanya gue. Jadi gue sebagai manusia, gue udah ngerasain surga dan neraka. Yang belum gue rasain adalah gue kembali sama Allah. Itu doang yang sebenarnya jadi tujuan hidup gue sekarang gitu. Semangat terus ya, gue sampai speechless sih. Tapi obrolan ini gue ngerasa kayak mungkin Tuhan meminjamkan seseorang ya, mungkin someday kita harus mengembalikan ya kali ya. Gue senang kayak gitu ya, maybe. Enggak, karena kalau kita berdoa Islam semuanya jelas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya semuanya kan kembali ke Allah. Semuanya akan itu kembali. Itu tadi kenapa gue bilang dari hampa Allah menciptakan semuanya jadi hampa lagi, karena balik lagi ke Allah. Siapapun nanti itu. Yang pelajaran yang paling gue pelajari dari semua perjalanan ini adalah lo harus, setiap lo mau berdoa lo harus meyakini doa lo.
Karena lo nggak tahu. Lu mau berdoa, Lo harus yakin doa. sama doa lo kalau itu yang lo mau. Karena lo nggak tahu kapan Allah akan jawab doa lo. Oke. Nice. Tapi itu sih maksudnya yang maksudnya dari dulu gue sering nanya-nanya kan kata-kata kayak tak ada yang abadi, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Yes. Itu selalu kayak mikir emang iya ya suatu hubungan itu tuh pasti berakhir dengan perpisahan gitu kan. Soalnya kan udah ada kata-kata pastinya kan. Tapi ya pada akhirnya gue nyadar kayak perpisahan yang paling menyakitkan ya ditinggal Orang yang kita sayang. Ditinggal orang kita sayang dengan posisi kayak gini gitu ya. Yes, gue setuju banget sih. Kalau gue sih, gue nggak pernah bilang gue ditinggal. Karena sampai sekarang gue tetap jadi suaminya Zili dan Zili tetap jadi istri gue. Cuman Cincinnya mas? gue akan pakai ini terus selamanya. Jadi Itu cincin masih lu pakai terus ya? Iya, selamanya. Gak akan copot. Karena di sini ada namanya dia. Oke. Jadi ini salah satu hal terakhir secara fisik yang ditinggalin, ditinggalin sama dia. Bahkan kamar gue pun sampai detik ini gue nggak ngerubah susunannya sama sekali. Oke. Terakhir kali dia meninggal. Maksud gue semua hal yang jadi peninggalan dia terakhir semasa dia hidup itu akan terus gue bawa. Karena itu cuman itu yang bisa gue bawa. Tapi di luar itu secara spiritual yang bisa gue bawa dari dia ya doanya dia, hal-hal yang dia ingetin dia zaman dulu. Makanya gue sekarang kayak gue bukan berusaha jauh dari duniawi ya. Gue berusaha kehilangan, gue berusaha tidak punya nafsu duniawi. Lu berusaha tidak punya nafsu duniawi ya. Nice. Dai punya kata-kata closing statement yang thank you banget udah sharing cerita yang mungkin gak banyak orang bisa cerita kayak gini, tapi I appreciate man. I love you bro. I love you bro. Lu punya closing statement gak? Ini gue speechless lagi. Kali ini gue speechless. Lu speechless ya? Karena bentuk keikhlasan dari Mas Tri itu menurut gue, Yes. yang kayak gue bilang itu udah next level sih. Itu the next level sih ya. Jadi, Ya. Ya, apa ya? Kalau closing statementnya dari gua aja deh. Ya dari lo aja biar nggak terlalu nyebrang. Ya gue ngerasa kayak emang kita nggak tahu kapan waktu kita dipanggil aja sih. Jadi be prepare, be nice, you know, deketin diri sama Tuhan karena nggak tahu besok oke dipanggil, gue dipanggil. Kan kita nggak pernah tahu ya, kayak main tebak-tebakan aja. Jadi prepare aja kali ya. Ya maybe that's my statement close. Lo nggak ada tambahan? Thank you banget gue bener-bener seneng banget bisa ngobrol sama lo. Ini kita udah lama banget nggak ngobrol ya. Dan sekali ngobrol deep banget dan gue selalu berdoa buat. Karena buat gue nggak akan ngebahas. Sorry, ini belum closing ya. Gue nggak ngobrol atau ngebahas hal kecuali tentang Zili ke siapapun. Jadi kalau misalnya orang mau ngobrol ketemu gue kayak, gue mau tahu cerita tentang Zili, gue mau. Tapi kalau cuma ngobrol nongkrong kayak nguatin gue doang kayak, gue mau nyemangatin lu dong gitu. Gue nggak butuh disemangatin. Tapi kalau misalnya lu butuh gue cerita, sharing. Karena menurut gue kebaikannya dia itu sesuatu yang harus semua orang tahu. Bukan gue, tapi kebaikannya dianya. Karena sampai detik ini gue bilang sebenarnya dia tuh dia malaikat yang diturunin sama Allah gitu. Ada satu hal yang sampai detik ini selalu bikin gue impress ya. Mungkin karena kita jarang ketemu. Jadi semua orang yang kenal sama gue, temen gue itu jadi sahabatnya dia tanpa gue tahu. Kayak misalnya lo kenalin ke lo, tiba-tiba gue bisa jadi sahabatnya dia gitu ya. Tiba-tiba lo curhat segala macamnya sama dia. Tuh Kin, dengerin Kin, duniawi tuh. Gue mah ke duniawi. Thank you banget. Tapi gue yakin banget sih pasti istri lo ada di sana tempat tenang lagi. Gue yakin banget ya. Itu gue 100% yakin. Gue yakin banget. Thank you buat waktunya. Thank you, sudah mampir di Groli. Terima kasih banyak. Thank you juga buat A1 Kitchen Space ya. Ini kita suasana baru kali ini. Suasana baru ya. Dan gue baru tahu tempat ini ternyata PW banget ya. PW kan. Makanannya juga ya. Pokoknya kalau mau kesini alamatnya di sini A1 Kitchen Space di Pakubuwono. Tempatnya strategis juga ya. Yes. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Thank you, Dan. Bye bye guys. Bye guys.